Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 yang berbahagia, semoga hari ini sehat semuanya. Akan saya sampaikan materi secara singkat ya mengenai topik kita pada bab 1 ini, yaitu pembentukan kelompok sosial. Mengenai kelompok sosial. Jadi karena saya rasa penting untuk saya sampaikan melalui pesan suara ini, sehingga tolong disimak baik-baik. Sebenarnya di kantor sudah ada LKS yang bisa kalian ambil, dan bisa bukan LKS ya, buku penunjang yang bisa menjadikan salah satu rujukan bahan belajar begitu. Anak-anak, langsung saja tentang kelompok sosial. Jadi berawal dari pemahaman bahwasanya manusia itu makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu ya makhluk yang mana kita tidak bisa hidup sendirian. Artinya kita bukan makhluk yang individual. Kita sudah menjadi kodratnya manusia itu ingin berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kesamaan. Kesamaan dari segi apa ya? Dari segi macam-macam, nanti bisa kita tinjau, mungkin dari segi kesamaan pemikirannya, kesamaan suku, kesamaan kepentingan, ataupun kesamaan minat dan lain-lain lah begitu. Nah, itu semualah yang kemudian menjadi dasar daripada pembentukan kelompok sosial. Maka kalau kita artikan, kelompok sosial adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang ada di masyarakat dan memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi satu sama lain, serta biasanya memiliki suatu kesukaan yang sama. Jadi yang saya sebutkan tadi, ada hobi, ada minat, ada bakat yang sama, ada pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan kesukaan misalkan fans ya, kemudian membentuk fans club dan lain sebagainya, itu juga bagian daripada kelompok sosial begitu. Nah, kemudian sifat dasar dari kelompok sosial itu selalu terdiri dari setidaknya 2 orang atau lebih. Ya nggak mungkin toh yang namanya kelompok kok cuma satu orang saja, kan enggak. Jadi yang namanya kelompok ya pasti 2 orang atau lebih. Mungkin 2 orang atau 3 orang berkelompok lah, itu sudah bisa dikatakan kelompok juga. Tapi ya sangat minim ya, kelompok yang sangat kecil skalanya begitu. Kemudian tidak berdasarkan kuantitas yang diperlukan, yang akan dibentuk untuk memenuhi tujuan. Jadi sebenarnya kuantitas atau jumlah daripada anggota kelompok itu ya menjadi nomor sekian. Yang penting biasanya kelompok itu ada sesuatu yang menjadi pengikat di antara mereka. Yang saya sebutkan tadi latar belakangnya, entah itu minat atau hobi atau apa, yang kemudian mereka merasa wah klik nih, sama-sama punya hobi apa begitu. Kemudian membentuk komunitas itu misalkan. Kemudian komunikasi dan interaksi merupakan elemen fundamental dari kelompok, harus timbal balik. Jadi pasti ada komunikasi dan interaksi yang timbal balik. Itu kalau kelompok, tidak mungkin kelompok itu komunikasinya satu arah, tidak, pasti 2 arah. Artinya apa? Saling memberi masukan dan kemudian mendapatkan sesuatu. Jadi orang di dalam kelompok itu kan nggak mungkin toh dia hanya menjadi instruktur tok begitu, tapi pasti dia juga akan mendapatkan feedback daripada anggota kelompok yang lainnya. Nah, itu dan lain sebagainya bisa dipelajari di materi-materi yang ada di buku. Kemudian kita lihat ciri-ciri. Kemarin ada yang bingung masalah ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial antara lain merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lainnya. Jadi secara dohir bahasanya ya, secara garis besar, kelompok sosial itu kesatuan yang bisa dibedakan. Pasti bisa membedakan oh ini kelompok petani, oh ini kelompok anak-anak yang musik, ini kelompok anak-anak yang hobi olahraga, ini kelompok pekerja dan lain sebagainya. Itu pasti bisa dibedakan, dan mereka memiliki identitasnya sendiri-sendiri, tergantung apa yang menjadi pengikat di antara mereka. Kemudian B, memiliki struktur sosial yang di setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Tentu kalau orang sudah berkelompok itu pasti ada memegang peran-perannya masing-masing. Ada statusnya, mungkin dia jadi koordinator atau ketuanya atau lain sebagainya. Apalagi kalau sudah berbentuk organisasi yang formal, yang resmi, pasti sudah ada struktur resminya kan. Ada ketuanya, ada
ada sekretarisnya, bendahara dan lain sebagainya. Kalaupun toh tidak formal seperti itu, ya di setiap kelompok-kelompok non formal juga pasti ada ya, seperti halnya kayak misalnya wes katakanlah komunitas inilah, komunitas apa namanya, pecinta CB misalkan begitu, motor CB lah, itu pasti juga ada yes kayak ketuanya atau kepala ketuanya atau kepalanya lah begitu, pasti ada begitu. Nah, itu namanya juga bagian daripada struktur sosial. Kemudian memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya. Lah, ini pasti setiap kelompok itu pasti memiliki aturan main. Aturan main yang mengatur hubungan antar anggotanya. Jadi misalkan ada kode etik, ada apa namanya, aturan-aturan baik tertulis maupun tidak tertulis, itu pasti ada. Kemudian memiliki kepentingan bersama. Tentu orang itu mau berkumpul dan pasti juga memiliki kepentingan yang bersama. Misalkan dalam satu kelompok belajar, pasti mereka juga punya kepentingan bersama, ingin sama-sama meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan nilai pelajarannya mereka, misalkan begitu. Adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya, pasti ini ya. Jadi mereka punya kepentingan, punya aturan main, punya struktur, punya ciri-ciri yang khusus. Kemudian mereka juga melakukan yang namanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Nggak mungkin satu kelompok itu nggak ada komunikasi. Kelompok online pun pasti juga ada komunikasi. Nah, itu ciri-ciri dari kelompok sosial. Dan kemudian kelompok sosial itu banyak tipenya ya. Banyak tipe-tipe kelompok sosial. Ada kepentingan dan wilayah. Kelompok sosial itu berdasarkan kepentingan dan wilayah. Misalkan kelompok dari masyarakat suku ini, suku itu dan lain sebagainya. Kemudian ada masyarakat berdasarkan jenis pekerjaannya dan lain sebagainya, kan ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada Ikatan Perawat Indonesia dan lain sebagainya lah, banyak. Ada Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI atau PGMI dan Guru Madrasah Indonesia dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, itu berdasarkan kepentingan. Kemudian sikap anggota dan organisasi sosial. Jadi kalau ngomong berdasarkan kesamaan sikap anggota kelompok sosial dan adanya organisasi sosial yang bersifat tidak tetap, ada 3 bentuk kelompok sosial, yaitu kelas sosial, kelompok sosial, dan kerumunan. Jadi berdasarkan sikap anggotanya, kelompok itu dibedakan menjadi 3. Satu, kelas sosial adalah sekelompok orang yang memiliki tingkat sosial yang sama, namun kelompok ini dianggap memiliki tingkatan yang berbeda dengan kelompok sosial lain dalam masyarakat. Faktor-faktor pembentuk kelas sosial adalah kekayaan, kekuasaan, prestis, keturunan, agama, dan pekerjaan. Ini tentu level kelompok sosial yang paling tinggi ya, kelas sosial. Jadi mereka ibarat kata ya hampir bisa dikatakan eksklusif lah, karena memang faktor pengikatnya itu hal-hal yang sangat spesial begitu. Misalkan tentang kekayaan, kekuasaan, atau mungkin memiliki prestis tertentu. Keturunan, misalkan sama-sama keturunan ningrat atau apa begitu ya, misalnya agama dan pekerjaan tentunya. Kemudian kelompok sosial adalah sekelompok orang yang memiliki asal-usul, golongan atau ciri-ciri badaniah yang sama, misalkan ada ras, suku, gender dan lain sebagainya. Kemudian kerumunan adalah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar adanya kepentingan bersifat terbatas dan sementara. Kelompok sosial yang namanya kerumunan itu ya bisa dibilang kelompok juga, tapi meskipun mereka hanya terbatas dan sementara. Nah, itu kurang lebihnya. Kemudian yang saya sampaikan di grup tadi pagi adalah berkaitan dengan pola hubungan antar kelompok. Jadi itu nanti kalian pelajari, ada yang namanya akulturasi, asimilasi dan lain sebagainya. Nah, intinya hubungan atau interaksi itu bisa terjadi antar individu-individu atau antar kelompok-kelompok. Nah, bab yang kita bahas hari ini adalah antar kelompok. Artinya kelompok dengan kelompok yang lainnya itu berinteraksi. Ya. Kelompok dengan kelompok berinteraksi. Lah pola interaksinya bagaimana lah, itu yang kemarin yang tadi pagi bahan ajarnya saya share di situ. Logika dasarnya harus kalian pahami bahwa interaksi atau hubungan yang terjadi di antara kelompok itu pasti karena ada motif tertentu atau ada tujuan tertentu.
dan ada polanya, entah itu interaksi atau asimilasi sosial. Jadi itu yang bisa kalian pahami dari pola interaksi antar kelompok. Nah, tapi bentuk-bentuknya itu nanti tolong ditulis ya, diringkas bentuk-bentuk atau pola-pola hubungannya, kemudian dikasih pengertian, kalian kasih pengertian secara singkat begitu, dan kemudian kasih contohnya gitu. Itu untuk tugas hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.